Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah, penghuni lemari tua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat, yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Penghuni lemari tua. Aldi adalah mahasiswa semester akhir yang baru pindah ke sebuah rumah kos tua di daerah Jogja. Rumah kos itu dulunya rumah peninggalan Belanda, dengan lorong panjang dan pintu-pintu kayu tua yang berderit setiap dibuka. Karena sewa murah, hanya Rp300.000 per bulan, Aldi langsung setuju. Ia menempati kamar nomor 5. Sebuah kamar besar, agak lembab, dengan jendela menghadap ke pohon beringin besar di halaman belakang. Di sudut kamar itu, ada lemari tua dari kayu jati yang tidak bisa dipindahkan karena terlalu berat. "Jangan dibuka," kata Buati, pemilik kos. Lemari itu sudah ada sejak rumah ini berdiri. Kuncinya juga nggak ada. Aldi mengangguk saja, tapi hatinya berkata lain. Semakin dilarang, semakin penasaran. Malam pertama berjalan biasa. Tapi sekitar pukul 2 pagi, Aldi terbangun karena mendengar suara berbisik lirih. "Buka, aku dingin." Aldi duduk tegak. Suara itu berasal dari arah lemari. Ia menyalakan senter HP, tapi tak menemukan apa-apa. Lemari itu tetap diam, kusam, tertutup rapat. Ia mengira hanya mimpi dan kembali tidur. Namun malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kadang seperti bisikan perempuan, kadang seperti suara anak kecil menangis. Dan setiap kali suara itu datang, lemari itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Malam Jumat Kliwon, Aldi pulang larut karena lembur tugas kampus. Badannya lelah, tapi pikirannya terusik. Ia memandangi lemari tua itu lama sekali. Kalau memang ada sesuatu, kenapa aku nggak boleh tahu? Ia mengambil obeng dan mencoba mencongkel kunci tua yang sudah karatan. Butuh waktu hampir 1 jam, sampai akhirnya, kerak! Lemari terbuka. Bau anyir, seperti daging busuk, langsung menyembur keluar. Di dalamnya kosong. Hanya sebuah baju kebaya putih yang lusuh, tergantung diam, penuh noda coklat kehitaman. Aldi merasa lega dan kecewa. Cuma ini. Namun saat ia hendak menutup kembali lemari itu, ia melihat bayangan wajah perempuan di cermin kamar. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap cermin, perempuan itu berdiri di belakangnya. Sejak malam itu, gangguan demi gangguan datang tanpa henti. Lampu kamar sering mati sendiri. Cermin kamar berkabut, meski tidak ada uap. Ada bekas cakar di dinding dekat lemari. Paling parah, Aldi terbangun dan menemukan jejak kaki basah mengarah dari lemari ke kasurnya. Ia mencoba membicarakan hal ini ke Buati. Tapi wajah ibu kos itu langsung pucat. "Sudah kubilang, jangan dibuka. Dulu ada mahasiswa lain, Dimas namanya, yang buka lemari itu. 3 hari kemudian dia hilang. Kamar ini kosong setahun setelah itu." Aldi langsung minta pindah kamar. Tapi kamar lain selalu penuh. Aldi mencoba bertahan. Tapi mimpi buruk semakin parah. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam lemari. Gelap, sempit, dan terdengar suara tangisan perempuan yang memanggil namanya. Suatu malam, saat terbangun karena suara tangisan itu, Aldi melihat pintu lemari terbuka sendiri. Dari dalam, muncul perempuan berambut panjang, wajahnya penuh luka. Tangannya menjulur ke arah Aldi, dan suara lirih terdengar. "Kau sudah membukakan jalan, sekarang gantian." Aldi pingsan. Keesokan harinya, penghuni kos geger. Aldi tidak ditemukan di kamarnya. Pintu terkunci dari dalam. Setelah didobrak, kamar kosong. Tapi yang mengerikan, di dalam lemari ditemukan baju yang sama seperti yang dikenakan Aldi sehari sebelumnya. Kini penuh darah. Tak ada jejak keberadaan Aldi. Hanya tulisan di dinding kamar.
Sudah ada yang menggantikan. Kamar nomor 5 kembali dikosongkan. Lemari dikunci dan dipaku mati. Bu Wati tak pernah lagi menyewakan kamar itu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, suara dari dalam lemari masih terdengar. "Buka, aku dingin."